Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem respirasi, khususnya organ-organ pernafasan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni siswa mampu menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan penyusun organ pada sistem respirasi manusia dengan benar. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Seharusnya kita itu harus selalu bersyukur karena kita dapat menikmati udara dengan bebas, kita bisa menghirup udara dengan sepuasnya. Karena kita sebagai makhluk hidup, selain tumbuhan dan hewan, itu memerlukan udara atau oksigen untuk bernafas. Nah, oleh karena itu, bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, pada saat bernafas ini, organ-organ respirasi itu bekerja sama membentuk sistem organ yang kemudian akan mengolah oksigen ini pada saat proses bernafas. Nah, dalam Quran surah Al-An'am ayat 125 yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepada petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak dan sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, pada ayat ini terdapat korelasi yang konkret dengan ilmu fisiologi, yakni fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, di dalam ilmu respirasi sendiri, minimnya tekanan udara dan oksigen yang terjadi setiap bertambahnya ketinggian seseorang dari muka bumi itu membuat menyebabkan kesempitan dan kesulitan pada dada untuk bernafas. Nah, ini menyebabkan sesak nafas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bernafas itu merupakan proses menghirup udara dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Nah, lalu bagaimana sih urutan saluran pernafasan? Lalu apa saja sih organ-organnya? Nah, organ-organ dalam sistem respirasi ini terdiri yang pertama itu ada rongga hidung, kemudian ada faring, lalu ada laring, lalu ada trakea, lalu bronkiolus, alveolus, dan paru-paru atau pulmun. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah rongga hidung. Nah, rongga hidung ini berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Mengapa demikian? Karena rongga hidung itu merupakan saluran pertama yang oksigen lalui setelah kita hirup dari lingkungan sekitar kita. Nah, dalam rongga hidung ini terdapat sel-sel olfaktori atau kayak seperti serabut itu yang berfungsi untuk menangkap benda asing. Jadi difilter terlebih dahulu. Kemudian dari rongga hidung itu menuju ke faring atau nah, faring ini merupakan persimpangan saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Nah, faring ini memiliki fungsi menyalurkan aliran udara dari hidung tadi dan mulut menuju ke trakea. Nah, di dalam faring ini kan terdapat dua saluran, yakni saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Nah, saluran pencernaan itu untuk masuknya makanan, sedangkan saluran pernafasan itu untuk masuknya udara. Nah, jika terjadi tersedak, ini kemungkinan makanan yang seharusnya masuk ke saluran pencernaan itu malah salah masuk ke saluran pernafasan. Nah, hal ini menyebabkan tersedak itu tadi. Nah, dari faring itu kemudian menuju ke laring atau pangkat tenggorokan. Nah, laring ini sebagai penghubung antara faring dan trakea. Nah, di dalam laring ini terdapat epiglotis dan pita suara. Apa sih epiglotis dan pita suara itu? Nah, epiglotis sendiri berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara sesuai dengan salurannya. Nah, di sini epiglotis ini mengatur
makanan ya dia masuk ke saluran pencernaan, sedangkan udara masuk ke saluran pernafasan. Nah, kemudian terdapat juga pita suara. Di sini berfungsi sebagai organ penghasil suara. Nah, suara yang kita hasilkan pada saat kita berbicara, bernyanyi, nah itu dihasilkan di organ pita suara ini, dapat di laring. Nah, dari laring udara tadi menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, di dalam trakea ini terdapat pula silia yang berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, dari trakea ini kemudian menuju ke bronki atau bronkus atau cabang tenggorokan. Nah, di dalam bronkus ini berfungsi untuk menyalurkan udara pernafasan dari trakea menuju paru-paru dan mencegah masuknya benda asing ke dalam paru dengan adanya silia. Jadi di dalam bronkus ini terdapat silia juga. Nah, lalu setelah dari bronkus itu ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus tadi yang berfungsi sebagai saluran masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, dalam bronkiolus itu terdapat alveolus. Nah, alveolus ini disinilah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus ini juga sebagai tempat menyimpan udara sementara sebelum diedarkan menuju paru-paru dan ke aliran darah. Nah, di dalam alveolus ini dia berbentuk seperti bola-bola mungil atau gelembung paru yang diliputi dengan pembuluh darah. Nah, kemudian setelah alveolus itu ada organ paru-paru. Nah, di dalam paru-paru inilah berfungsi mengolah udara yang didapatkan untuk selanjutnya dialirkan ke darah, kemudian oksigen akan diedarkan melalui aliran darah. Nah, kesimpulannya, struktur dan fungsi jaringan pengusaha organ pada sistem respirasi itu yang pertama ada rongga hidung yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk pada saluran pernafasan. Lalu ada faring sebagai penyalur udara dari hidung menuju trakea. Lalu ada laring, penghubung faring dan trakea. Lalu terdapat epiglotis dan pita suara juga. Lalu ada trakea. Di sini terdapat silia yang berguna untuk menyaring benda asing. Kemudian ada bronkus sebagai penyalur udara dari trakea menuju paru-paru. Kemudian ada bronkiolus sebagai saluran masuknya udara ke paru-paru. Lalu ada alveolus. Nah, dalam alveolus ini pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada paru-paru sebagai mengolah udara yang didapat. Nah, mungkin sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.